Apa sih yang dipersoalkan tentang Paulus? Dan kenapa sering dipertentangkan dengan ajaran Yesus Kristus? Orang biasanya mempertentangkan antara ucapan-ucapan Paulus dan sabda-sabda Yesus. Padahal kitab suci yang dikutipnya ya Alkitab juga. Jadi dia membangun argumentasi untuk menolak Alkitab, tapi dengan mempreteli ayat-ayat Alkitab tanpa melihat konteksnya secara keseluruhan. Lalu dia bermain-main dengan ayat itu untuk menyerang iman Kristen. Tentu dalam konteks yang sedang kita bahas, ini sebuah bentuk penodaan agama, sekalipun saya sendiri sebetulnya tidak terlalu setuju apabila perbedaan pandangan itu harus dipersekusi atau dikriminalisasi. Tetapi itu yang sering saya dengar ketika iman Kristen disalahpahami. Misalnya, tadi yang saya katakan mempertentangkan ajaran Yesus dengan Paulus, berdasarkan teks-teks Alkitab sendiri. Kristus bersabda, Matius pasal 5 ayat 17, yang sangat terkenal itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Orang hanya menekankan kata-kata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi dia lupa, teks selanjutnya itu atau frasa selanjutnya itu berbunyi, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam bahasa aslinya adalah Allah plerosai. Pleroma itu adalah penggenapan. Apa artinya penggenapan? Perjanjian lama yang tidak lain adalah tanah kitab suci Yahudi itu, yang secara penuh diterima oleh umat Kristiani dan disebutnya sebagai perjanjian lama, adalah bayangan tentang peristiwa yang akan terjadi. Isinya adalah nubuat-nubuat, simbol-simbol. Ketika nubuat-nubuat itu dan simbol-simbol itu sudah digenapi dengan kedatangan dari dia yang disimbolkan atau dia yang dinubuatkan, otomatis relevansi dari simbol itu tidak berlaku lagi. Jadi itulah yang artinya melainkan menggenapinya. Seorang mau menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan memasang gambar-gambarnya di jalan-jalan. Selamat datang Presiden Jokowi. Tapi ketika Presiden Jokowi sudah datang, tentu orang tidak lagi melihat gambarnya, tapi melihat hakikatnya langsung. Orangnya yang datang, sosoknya yang telah tiba, lalu disambutnya. Inilah makna daripada menggenapi. Dan kalau itu yang dipersoalkan, sesungguhnya Paulus juga mengatakan hal yang sama. Misalnya kita sebut di dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, melainkan kami meneguhkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat lain lagi misalnya, Paulus berkata di dalam suratnya, dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat, telos gar nomos. Ungkapan telos gar nomos itu paralel dengan sabda Yesus, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Nah, kedatangan Kristus itu adalah menggenapi semua nubuat-nubuatan dalam kitab Taurat. Paulus bukan satu-satunya dari tokoh dari kekristenan. Kalau kita lihat ya, Paulus adalah orang yang memang dipanggil Kristus secara langsung. Sebagai contoh bagaimana Kristus itu berkuasa ketika dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati untuk memperlengkapi murid-muridnya yang dari kalangan Yahudi. Dan Paulus juga dari kalangan Yahudi. Tetapi dia lebih siap dengan situasi di mana Injil harus dibawa ke kalangan masyarakat yang bukan Yahudi. Makanya Injil harus disampaikan kepada orang-orang Goyim. Karena keselamatan itu tidak hanya bisa dibatasi dari konteks keyahudian. Dan banyak orang pada abad pertama itu tidak memahami jalan pikiran yang dilakukan Paulus, justru Petrus yang memahami itu. Di dalam suratnya 2 Petrus pasal 3 16 dia mengatakan, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tidak pernah ada konflik antara rasul-rasul Kristus yang 12 itu dengan Rasul Paulus.